Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, be smart and always positive thinking. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, kembali kita jumpa dalam video pembelajaran PPKN. Kali ini pembahasan kita materinya mengenai indahnya hak dan kewajiban dalam berdemokrasi. Ada 4 submenu dalam materi berikut ini, namun pada sesi ini kita akan bahas 2 materi dulu. 4 materi tersebut yaitu yang pertama adalah hakikat warga negara sistem demokrasi. Yang kedua, hak warga negara dalam proses demokrasi. Yang ketiga, kewajiban warga negara dalam proses demokrasi. Dan yang keempat adalah fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi. Oke kelas, submateri yang pertama yaitu hakikat warga negara sistem demokrasi. Di sini ada yang pertama yaitu pengertian warga negara Indonesia. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, dan ketentuan terhadap kewarganegaraan diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kelas, secara umum, warga negara dapat diartikan warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara umum, negara-negara di dunia ini menentukan kewarganegaraan berdasarkan 2 asas, yaitu asas ius soli atau berdasar tempat kelahiran, dan asas ius sanguinis atau berdasar kewarganegaraan orang tua atau keturunan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ada 4 asas kewarganegaraan, yaitu A. Asas ius sanguinis atau law of blood merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. B. Asas ius soli atau law of the soil secara terbatas merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. C. Asas kewarganegaraan tunggal merupakan asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. D. Asas kewarganegaraan ganda terbatas merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dalam ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Kelas, masalah yang sering timbul dalam problem kewarganegaraan ini adalah contohnya apatride, yaitu istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Selanjutnya bipatride, yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki 2 kewarganegaraan. Dan yang selanjutnya adalah multipatride, yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki lebih dari 2 kewarganegaraan.
Selanjutnya, yang kedua, lanjutan dari submateri kita tadi, yaitu sistem demokrasi. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola negara, sehingga kemajuan sebuah negara merupakan tanggung jawab seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi, rakyat berkewajiban untuk menghargai dan menjunjung tinggi hukum, menjunjung tinggi ideologi dan konstitusi negara, mengutamakan kepentingan negara, ikut serta dalam berbagai bentuk kegiatan politik, mengisi kemerdekaan, dan aktif dalam pembangunan. Kelas, negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat, adanya pemilihan umum yang jurdil dan luber, adanya kekuasaan atau kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh lembaga yang bertugas mengawasi pemerintahan, dan selanjutnya adanya susunan kekuasaan badan atau lembaga negara yang ditetapkan dalam undang-undang negara. Kelas selanjutnya mengenai asas-asas demokrasi Pancasila, yaitu persamaan harkat, derajat, dan martabat, keseimbangan hak dan kewajiban, musyawarah untuk mufakat, mewujudkan keadilan sosial, kebebasan yang bertanggung jawab, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, memiliki tujuan dan cita-cita nasional. Selanjutnya tentang prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, yaitu pembagian kekuasaan, kemudian rule of law, kemudian perlindungan hak asasi manusia, kemudian partai politik yang lebih dari satu, kemudian pemilu, kemudian pers yang bebas, kemudian keterbukaan manajemen atau open management. Submateri yang selanjutnya, yang B, dari materi kita pada sesi ini, yaitu hak warga negara dalam proses demokrasi. Pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak memiliki. Saya ulangi, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.
Contohnya, hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari guru, dan sebagainya. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Berikut merupakan contoh hak warga negara Indonesia. Di antaranya yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia dari serangan musuh. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Oke kelas, demikian pembelajaran kita pada sesi ini dengan 2 submateri A dan B. Selanjutnya kita pada sesi berikutnya akan melanjutkan di submateri yang selanjutnya itu yang C, kewajiban warga negara dalam proses demokrasi, dan yang D, fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi. Oke kelas, semangat pagi, be smart, and always positive thinking. Thank you, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.